Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat yang Allah karuniakan kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan kali ini, kami akan menyampaikan kultum dengan tema memperkokoh tali ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya kita hidup di masyarakat kita ketika adanya saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling membangun sebuah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, apalagi sampai dengan ukhuwah wataniyah. Ada sebuah nasihat yang sungguh luar biasa, sangat bagus. Dalam rangka untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita. Maka Dr. Abdullah Nasih Ulwan memberikan nasihat kepada kita bahwa ada 9 kiat untuk kokohnya tali persaudaraan. Bagaimana adalah persaudaraan di antara kita senantiasa kokoh, senantiasa utuh. Maka di antara 9 kiat itu, yang pertama adalah kita saling mencintai. Kemudian yang kedua kita saling mendoakan. Yang ketiga saling menampakkan wajah berseri-seri. Kemudian yang keempat saling berjabat tangan. Yang kelima saling ucapkan selamat. Yang keenam saling kunjung. Yang ketujuh saling memberi hadiah. Yang kedelapan saling tolong-menolong. Dan yang kesembilan saling memenuhi hak dan kewajiban. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat kokohnya tali persaudaraan di antara kita yang pertama adalah kita saling mencintai. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Rawahul Bukhari. Belum sempurna iman seseorang, salah satu di antara kalian semua, manakala belum bisa mencintai orang lain seperti halnya mencintai terhadap diri sendiri. Mari kita bangun rasa cinta diri kita kepada orang lain seperti halnya mencintai terhadap diri kita sendiri. Insya Allah itu bisa terrealisir. Manakala cinta itu dibangun karena Allah. Mencintai orang lain karena Allah. Mencintai kepada siapapun karena Allah. Seperti halnya kita mencintai orang lain adalah mencintai terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah mari kita saling mendoakan. Dalam situasi apapun, selepas kita munajat, selepas kita sholat, sisipkan kita berdoa kepada saudara-saudara kita. Kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada siapapun, minal muslimina wal muslimat.
Karena ketahuilah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa seorang muslim kepada muslim lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu mustajab. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwatul mar'il muslim li akhihi bi daghril ghaibi mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakilun. Kullama dangali akhihi bi khairin qalal malak muwakil bih walaka bi mislin. Doa seorang muslim kepada muslim lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu mustajab. Karena di atas orang yang berdoa itu ada malaikat yang sedang bertugas. Setiap kita berdoa yang baik-baik, malaikat akan mengamini dan malaikat mengatakan walaka bi mislin, kamu pun akan mendapatkan yang serupa. Oleh karena itu, mendoakan ke orang lain itu adalah butuh ketulusan, butuh keikhlasan. Manakala kita sudah mampu dan kita sudah mau mendoakan kepada orang lain, insya Allah tali ukhuwah, tali kebersamaan, persaudaraan kita akan semakin kokoh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mari kita selalu tampakkan wajah berseri-seri. Ketika kita bertemu dengan siapapun, dengan tetangga, dengan saudara, dengan siapapun. Karena apa? Al-basyasyatu sunnatun. Sumeh itu sunnah. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, tabasumuka fi wajhi akhika shadaqah. Bahwa senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi sedekah yang sangat ringan adalah termasuk di antaranya adalah senyum kepada orang lain. Bahkan orang yang murah senyum itu berdasarkan menurut penelitian dia akan awet muda, awet nom karena dia itu selalu senyum. Sangat mudah sekali dengan hanya sekedar mengundurkan pipi ketika kita bertemu dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah kita saling berjabat tangan. Ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, cuman persoalannya kita dalam kondisi seperti ini. Tidak mengurangi rasa hormat ketika kita bertemu dengan orang lain, karena untuk memutus daripada virus corona ini, kita cukup berjabat tangan dengan seperti ini. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis pentingnya kita berjabat tangan? Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla ayatafarraqa. Ketika ada seorang muslim dia berjumpa kemudian dia saling berjabat tangan, maka Allah akan ampunkan, Allah akan maafkan, memberi pengapura kepada dua orang itu qabla ayatafarraqa, sebelum dia itu berpisah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah mari kita biasakan mengucapkan selamat kepada siapapun, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita. Kelihatannya itu remeh, kelihatannya itu ringan. Hanya sekedar mengucapkan selamat. Misalkan kepada saudara kita atau tetangga kita ada yang baru melahirkan, selamat, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh atau solehah. Misalkan ada saudara kita, tetangga kita yang baru pulang melaksanakan ibadah haji atau umroh, ucapkan selamat dan didoakan, qabbalallahu hajjaka, semoga hajinya diterima, dosanya dimaafkan dan seterusnya. Kita ucapkan selamat kepada tetangga kita, kepada saudara kita yang baru melaksanakan nikah. Kita doakan mereka. Kita ucapkan selamat juga, yakni selamat Idul Fitri. Yakni kita berdoa, saling mendoakan di antara kita, yakni taqabbalallahu minna wa minkum. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah kita saling berkunjung. Dalam situasi kondisi seperti ini tidak memungkinkan kita untuk bisa saling berkunjung. Andaikan tidak memungkinkan saling berkunjung karena faktor sesuatu, maka bisa juga kita memanfaatkan media sosial yang ada. Kita saling kirim WA, mungkin kita memanfaatkan dengan HP yang kita miliki masing-masing. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis bahwa zurghiban fastadhuban, berkunjunglah kalian sebentar-sebentar, maka akan menambah rasa cinta.
saling komunikasi, saling ada berita di antara kita, ada rasa cinta di antara kita akan muncul dengan seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah kita saling memberi hadiah. Kenapa? Karena ternyata dengan kita saling memberi hadiah, suka memberi hadiah kepada siapapun. Pemberian hadiah itu akan menumbuhkan rasa cinta dan akan menghindarkan daripada kedengkian di antara kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, tahadu tahabu, hendaklah kalian saling memberi hadiah, maka akan menumbuhkan rasa cinta. Kemudian yang kedelapan adalah kita saling tolong-menolong. Manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Manusia itu sebagai zon politiker. Maka tidak mungkin akan bisa dan mampu ketika manusia hidup sendirian. Manusia pasti butuh orang lain. Mari kita refleksi diri kita. Dari mulai kita lahir sampai mati, pasti kita butuh orang lain. Ketika kita lahir, siapa yang dulu pertama kali memandikan kita? Dan ketika kita meninggal dunia pun, siapa nanti akan memandikan kita? Pasti kita itu butuh orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Manusia itu sebagai makhluk sosial. Kita gambarkan seperti badan kita, yakni telinga. Kita gambarkan badan kita seperti tangan kita. Makanya Imam Ghazali menggambarkan kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah engkau seperti kedua tangan, jangan jadi seperti kedua telinga. Tangan itu guyup rukunnya luar biasa. Saling pengertian, saling tolong-menolong. Beda dengan telinga. Telinga itu dekat tapi jauh. Nggak pernah telinga kita saling bertemu. Bahkan telinga kadang-kadang itu ada rasa iri. Ketika ibu-ibu pakai anting-anting cuma satu di sebelah kiri barangkali. Maka yang sebelah kanannya itu iri. Dan tetangga bisa komentar, di mana anting-anting sebelah kanannya kok nggak ada. Maka marilah kita jadikan filosofi tangan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni kita saling tolong-menolong, kita saling membantu-membantu. Itulah diantara kiat kokohnya tadi pada tali persaudaraan. Kemudian yang terakhir adalah mari kita saling memenuhi hak dan kewajiban kita di masyarakat. Ketika kita saling memenuhi hak dan kewajiban kita hidup di masyarakat, maka ukhuwah persaudaraan di antara kita akan semakin kokoh, akan semakin kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.